Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di tempat ini ya Bapak Ibu. Kita bisa sama-sama untuk Tuban Blessing lagi di bulan ini Bapak Ibu. Dan sebelum kita akan memulai ibadah kita di sore malam hari ini, mari Bapak Ibu kita akan sama-sama berdoa dan kita akan satu dalam doa. Ya Tuhan di surga yang mulia, syukur Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di sore ini kami sudah berkumpul lagi Tuhan tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biar Engkau yang akan hadir Tuhan, Engkau yang akan penuhi hati setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir Tuhan tengah-tengah kami Bapa. Dan Engkau juga Bapa, kiranya Engkau akan menghantarkan saudara-saudara kami yang mungkin belum sampai ke tempat ini Bapa. Biarkan mereka bersampai dengan selamat ke tempat ini juga, tanpa suatu kurang apapun Tuhan, dan boleh sama-sama puji dan muliakan nama-Mu Bapa. Dan ini kami Tuhan, kiranya Engkau akan penuhi kami, dan Engkau juga yang akan buat kami Tuhan menjadi baru lagi Tuhan setelah ibadah ini Tuhan, dan kami boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terucap syukur. Haleluya, amin. Dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku
sujud dan berterima kasih. Sama-sama nyatakan sekali lagi, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
mengagumi saja Bapa di sore hari ini. Karena kami percaya Bapa, bahwa kasih-Mu sungguh tiada duanya Bapa bagi kami semua di sore hari ini. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa buat darah-Mu yang sudah tercurah di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu Bapa. Di sore hari ini Tuhan kami mau kagum kepada Engkau Bapa. Sore hari ini Tuhan kami mau menyatakan iman kami kepada-Mu Bapa, bahwa kami kagum dengan kasih. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
kagum kepada Engkau Bapa di sore hari ini. Tuhan kita yang mengasihi kita Bapak Ibu. Ya benar Tuhan, kami kagum Bapa dengan kasih yang begitu besar Tuhan kepada kami Bapa. Karena kami tahu kami gak layak untuk kasih itu Bapa. Tapi kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan di sore hari ini. Dan biarkan Tuhan di sore hari ini kami mau lebih lagi Tuhan kagum terhadap Engkau Bapa. Dan kami mau Tuhan untuk menyatakan pujian-pujian kami kepada Engkau Bapa di sore hari ini. Ini kami Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat sore semuanya. Waduh, kelihatannya udah lama nih ya, kita udah gak tuh band blessing dari sebulan nih ya. Nah yuk, boleh dong kasih salam kanan kiri, boleh kasih shalom dulu kanan kiri. Bilang Allah itu baik Bapak Ibu kepada kita semua. Dia setia Tuhan. Ajaiblah kuasanya Bapak Ibu. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Siapa Bapak Ibu yang luar biasa? Yesus luar
percaya kalau kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu? Yang percaya boleh sorak-sorai lebih keras lagi dong. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan pujikan lagu ini. Kita punya Tuhan yang baik Bapak Ibu. Yang percaya boleh kasih tos kanan kiri bilang Tuhan baik buatmu. Mari Bapak Ibu. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan gak pernah salah atas kehidupan kita Bapak Ibu. Dan dia gak pernah gagal atas rencananya buat kita semua. Ada amin Bapak Ibu.
yang percaya kalau kita punya Tuhan yang baik dalam segala keadaan? Amin. Bapak Ibu yang percaya boleh sama-sama duduk kembali Bapak Ibu. Oke. Ya. Ya, oke. Jadi sebelum kita akan sama-sama mendengarkan firman Bapak Ibu, kita tadi sudah sama-sama ya menyatakan bahwa Tuhan itu baik untuk kita dalam segala keadaan kita. Baik itu ya dalam musim yang baik-baik saja maupun dalam musim yang tidak baik-baik saja. Ya mungkin memang ngomongnya gampang. Kita ngomongnya gampang. Ya, kita ngomong kalau Tuhan baik kalau di sini kayak gitu mungkin ya. Tapi saya percaya sih semua punya apa ya bahasanya ya? Semua punya pergumulannya masing-masing untuk bisa ngomong Tuhan baik itu banyak kayak gitu Bapak Ibu. Dan di sore hari ini, yuk mari Bapak Ibu, kita jangan cuman terpatok sama apa yang terjadi di depan kita Bapak Ibu. Tapi kita coba untuk selami apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita semua. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa semuanya itu boleh Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita? Karena yang saya percaya adalah tidak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua itu untuk kebaikan kita, semua itu hanya untuk supaya kita bisa semakin serupa dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, kita akan mengenal Dia lebih dalam lagi dan kita akan nyatakan bersama. Buka mataku dan lihat wajahmu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita nyatakan bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri
sore hari ini. Mungkin setiap dari kita masih ada yang salah paham sama Tuhan. Atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin hal yang gak baik yang kita rasa bahwa kok Tuhan tega untuk melakukan hal ini ke aku, kok Tuhan gak mencegah hal itu gak terjadi gitu. Mari Bapak Ibu sore hari ini, apapun yang mungkin menjadi luka kita sama Tuhan, mari kita lepas di sore hari ini. Mari kita nyatakan bahwa kita mau balik lagi sama Tuhan, kita mau percaya lagi sama Dia. Walaupun mungkin rasanya gak mudah di sini Bapak Ibu, tapi mari di sore hari kita akan ngambil saat teduh sebentar, mungkin 30 detik sampai 1 menit, dan kita akan nyatakan apapun yang mungkin menjadi kecewaan kita selama ini, apa yang mungkin menjadi ganjalan dalam hati kita untuk datang sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama nyatakan di sore hari ini. Jadi penyembah, Sama-sama kita nyatakan, dan ku ingin ini kami Tuhan, kami mau kenal Engkau lagi Tuhan. Meskipun dalam keadaan kami yang gak baik-baik saja, meskipun dalam keadaan kami yang mungkin di saat ini kami masih ngambek atau apapun Tuhan, tapi kami boleh datang menghampiri Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Ya biarkan segala keresahan kami, ganjalan kami sore ini Engkau lepaskan Tuhan, ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini kami Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari
sucikan hamba-Mu supaya layak saat ini. Demikian juga Roh Kudus kuasai kami semua yang hadir di tempat ini. Supaya kami mengerti akan rahasia firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Kau berfirman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Shalom. Puji Tuhan, saya minta maaf agak terlambat. Iya, kita perjalanan ada truk gandeng atau tronton tadi ya. Itu ambles Bapak Ibu. Saya mikir tadi, wah gak bisa khotbah, bisa-bisa. Saya pikiran saya gitu sudah. Saya lihat sudah telat ini. Ya. Soalnya dari pertama sudah ada halangan, jalan diperbaiki. Itu pertama sudah. Agak macet tapi jalan. Setelah itu mulai diingatkan. Itu dari Google Map merah itu. Waduh ini apa meneh ini saya sudah. Ternyata masuk sudah. Kejebak saya di sebelah kiri, nggak bisa keluar. Yang sebelah kanan ini bus segala bisa langsung lurus terus bisa ternyata. Lah saya mau keluar sini, yang mobil sini nggak mau keluar, nggak mau ke sana. Ya wes pasrah sudah. Tapi puji Tuhan, ya tadi terakhir saya telepon sama Susan, pas telepon ya, pas telepon, jalan Susan, ya sudah puji Tuhan. Sampai di sini ngebut kita agak lumayan, puji Tuhan. Yang penting sampai, nggak terlalu telat soro ya, puji Tuhan lah. Ya di sini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, yaitu tentang komunikasi upgrade atau komunikasi yang ditingkatkan. Komunikasi ini sangatlah penting bagi kita semua, ya. Komunikasi antara suami istri, komunikasi itu penting. Antara kita kerja di kantor satu dengan yang lain, komunikasi sangatlah penting. Di dalam pelayanan, komunikasi adalah yang paling penting juga. Tanpa ada komunikasi yang baik, rumah tangga juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tanpa komunikasi dengan baik, pelayanan juga nggak bisa berjalan dengan baik, nggak bisa. Ya. Pekerjaan kerja pun sama. Kalau kita nggak bisa komunikasi satu dengan yang lain di dalam pekerjaan, ya pekerjaan nggak mungkin bisa jalan. Nah di sini kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 22. 1 Korintus pasal 9 ayat 22. Ya, dikatakan begini. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang apa? Lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Bapak Ibu, ini ayat ini luar biasa pada waktu saya baca. Ya, yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, menjadi orang yang seperti orang lemah. Bukan menjadi lemah loh ya. Berapa banyak kita berpikir bahwa kalau kita kumpul dengan orang lain, tapi kalau rohanimu kuat, puji Tuhan. Ya, saya dulu sempat di satu kota di Madiun ya. Saya asli Magetan, istri saya Madiun. Saya kerja di bank di Madiun, ketemu dia di bank juga, akhirnya kita jadi. Ya. Nah, pada waktu di Madiun, Bapak Ibu, wah di sana kan banyak ya, sebagian orang-orang penjahat, ya, penjamret, yang di toko-toko itu mereka mantol, maksudnya minta-minta duit, banyak itu, waktu itu. Nah, saya waktu di Madiun saya sudah bertobat, saya dari Jakarta, bertobatnya dari Jakarta, saya pulang dari Magetan, akhirnya saya kerja di Madiun. Saya nggak perlu cerita, ya. Tapi pada waktu saya di Madiun, saya kerja di bank, saya sudah terima Yesus sudah. Nah, saya mulai berpikir, saya harus memenangkan banyak jiwa. Saya harus memenangkan jiwa. Nah, yang saya menangkan siapa? Bukan kayak zaman sekarang Bapak Ibu. Gereja banyak yang mereka nggak mau cari jiwa yang gede-gede itu. Ngambili dari gereja-gereja lain di Kulumpuk. Itu podo ae, tahu enggak sebetulnya. Sami mawon. Ya. Saya masuk ke tempat orang-orang yang penjahat. Penjamret, pencuri. Saya masuk di kelompok mereka. Saya masuk tapi bukan berarti saya jadi pencuri. Tidak. Tapi saya masuk di situ seolah-olah seperti mereka.
Tapi pada waktu saya masuk di kelompok mereka, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka gitaran, nyanyi-nyanyi dunia mereka. Nah, saya nongkrong sama mereka, saya ngobrol sama mereka, saya nggak ada rasa takut sedikit pun waktu itu. Prinsip saya harus mendekati mereka, prinsip saya pengen nolong mereka. Dan waktu mereka gitaran, saya ngomong, saya pinjam gitarnya boleh nggak? Saya untungnya masih bisa gitar dikit-dikit Bapak Ibu. Ya, saya bisa gitar sedikit-sedikit. Nah, di situ saya mulai main gitar, saya mulai nyanyi Bapak Ibu di situ. Untung suara saya rodok lumayan didik. Ya, enggak apik lah. Tapi pada waktu saya menyanyikan seperti rusa rindu lah itu kan secara umum kan enggak ada Yesusnya, betul enggak di situ. Nah, waktu saya menyanyikan itu, mereka ini denger no. Waktu mereka mendengarkan di situ, mereka bertanya, lagunya kok enak ya? Nah ini, lagunya kok enak, mau tak ajari? Nah mulai. Akhirnya mereka belajar lagu itu. Selanjutnya saya nongkrong lagi sama mereka, saya masuk ke kelompok mereka lagi. Di situ, mulai saya nyanyikan lagu lain lagi, mulai kekristenan saya masukkan pelan-pelan. Saya mulai saksi Bapak Ibu kepada mereka. Saya mulai bersaksi di situ. Saya masuk ke kelompok itu. Saya dulunya sama kayak mereka. Memang saya dulu nakal. Dulu saya nakal, saya minum, saya merokok, wis pokoknya nakal. Senang berkelahi karena saya orang karate masalahnya. Jadi kalau disuruh gelutan ya wani aja, gampangnya dulu gitu loh. Ya. Nah, saya orang karate di situ lumayan lah tingkatannya ya. Nah, Bapak Ibu, waktu itu saya nakal. Untung ketemu Yesus. Untung Yesus bicara sama saya secara pribadi dan saya bertobat. Saya cerita sama mereka kesaksian. Bahwa Yesus itu hidup, Tuhan sing hidup itu cuma Yesus. Saya cerita begitu banyaknya saya. Mereka ini dengar no ternyata. Mereka dengarkan Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Saya setiap hari, saya waktu pulang kerja atau pas hari libur, ya, saya nongkrong sama mereka. Saya nongkrong sama mereka. Dan singkat cerita Bapak Ibu, mulai mereka ini bertobat. Itu ada 3 orang. Ini yang satu yang punya rumah. Rumah ini yang punya itu besar Bapak Ibu rumahnya. Tapi tidak ada jendelanya, tidak ada pintunya. Dan yang di dalam itu gambar tembok itu porno semua tuh. Jadi gambaran itu porno semua pokoknya sudah. Dan saya masuk ke sana, di situ laki perempuan kumpul bayangkan. Saya waktu lihat begitu, saya yang punya rumah ini kan saya pegang dulu ya. Akhirnya dia bertobat terima Yesus yang punya rumah dulu. Saya ngomong sama dia apa? Kamu mau nutup rumahmu? Supaya enggak dibuat seperti itu lagi. Mau loh Bapak Ibu, singkat cerita. Satu kali ditutup itu rumah itu. Beli no triplex sama dia, ditutup rumah itu jendela. Jadi orang-orang enggak bisa kumpul di situ lagi. Lah dia, saya kan kosis di Madiun waktu itu Mas Ian. Saya kos. Akhirnya saya ajak dia tidur di kos saya. Dan boleh untungnya yang punya kos saya ngomong bahwa tak ajak tidur di sini, silahkan enggak apa-apa. Karena pada dia Kristen juga sungguh-sungguh yang punya kos. Tapi pada waktu itu saya minta dia ada jimat segala saya minta. Mau tak bakar besoknya. Dia tidur saat itu setelah ditutup semua dia tidur sama saya. Tapi jimatnya itu, setannya itu panas di dalam ruangan ini kos saya itu. Akhirnya waduh ini gara-gara jimatnya tak keluarkan Bapak Ibu. Kita bakar akhirnya. Dan dia saya suruh tidur satu kos sama saya. Setelah itu merembet bukan satu orang, yang satunya yang sering mantoli toko, yang sering mintai tobat pisan Bapak Ibu. Ada 3 orang yang bertobat. Yang satu itu suka nusuk orang, bawa pisau kemana-mana. Satu kali dia mau nusuk orang, temennya yang nakal-nakal itu bilang, Pak, itu mau nusuk orang tuh. Di mana? Saya langsung dibonceng. Langsung pisaunya saya minta, ayo ikut saya, wes langsung tak. Jadi mbak saya nurut semua tuh.
sama saya. Jadi ini nonong akal nakal tapi bisa nurut Bapak. Karena kita masuk ke mereka. Dan puji Tuhan 3 orang dibaptis di Betani Manyar waktu itu saya ingat. Itu tahun berapa saya lupa tuh. Tahun 80. Kurang lebih 87, 88 ya. Kurang lebih segitulah. Bapak Ibu, kalau engkau ingin memenangkan seseorang, engkau harus masuk kepada orang itu. Tapi bukan menjadi seperti orang itu. Bukan menjadi orang itu, tapi menjadi seperti mereka. Tahu ya? Kalau enggak, engkau tidak akan pernah bisa memenangkan jiwa. Tidak akan pernah bisa. Kalau engkau ingin menjadi orang yang, makanya kita bergaul dengan orang, tidak boleh pilih-pilih. Oh aku mau sing staraf. Enggak akan bisa memenangkan jiwa. Engkau harus bisa bergaul dengan siapapun, dengan orang model seperti apapun. Kita harus bisa masuk ke mereka. Engkau harus bisa komunikasi dengan mereka. Tanpa itu engkau enggak akan bisa Bapak Ibu memenangkan jiwa. Karena engkau pilih-pilih, ya, engkau terbatas di sana. Tuhan pengen pakai orang yang bisa komunikasi terhadap semua orang. Amin. Tuhan akan pakai orang yang seperti itu. Bukan Tuhan pilih orang yang maunya dewek. Aku maunya dengan ini tok gumbulnya. Aku maunya dengan ini gumbulnya. Tidak bisa Bapak Ibu. Kemarin saya khotbah, minggu khotbah di Betani Batu. Saya khotbah di Betani Batu, selesai khotbah di sana pagi, siangnya saya ada jemaat yang rumahnya daerah Batu, agak ke sana dikit, kurang lebih 15 menitan lah. Dia baru bangun rumah, suruh doakan. Oh, saya harus masuk ke sana. Tapi di sana lingkungannya Bapak Ibu, puasa gelap tok di sana. Jadi saya masuk di rumahnya itu, waduh teman saya 2, yang ikut saya 2, yang biasanya ikut, nih sekarang mulai kerja, dia sudah tidak bisa ikut. Dia tadi ngelamar, saya cuma ngomong sukses ya, cepetnya dapat. Telepon Pak Budi terima kasih doanya sudah diterima katanya. Ya wes puji Tuhan. Ya. Nah teman saya 2 ini yang ikut, ya, namanya Daniel sama Yeskiel. Dia masuk di tempat itu, ya kita adaptasi memangan masuk. Langsung kita tahu rumah itu, setan itu loh, siang itu di atas itu sliver gitu. Itu siang loh, Nek. Biasanya orang ngomong setan malam, betul enggak? Ini siang kelihatan mereka. Dan mereka keluar, mereka enggak mau karena enggak kuat ya. Akhirnya saya doakan semua rumah untuk pojok-pojok. Saya adaptasi masuk ke sana. Lingkungan yang seperti itu pun kita harus bisa. Kita punya kuasa loh, amin. Kita punya kuasa, dimanapun kita berada, kita punya kuasa. Kita bisa masuk ke mereka, bahkan bisa nolong mereka yang punya rumah itu. Dulu pelepasan sama saya, dia karena mengikuti kejawen. Akhirnya mereka bisa dilepaskan, puji Tuhan. Akhirnya mereka ada ilmu-ilmu dan sebagainya, waktu itu akhirnya lepas mereka. Akhirnya ikut ke kita bina. Nah, bagaimana kita ini bisa masuk ke mereka ini? Kalau kita fokus untuk mereka yang kita sukai, ya percuma Bapak Ibu, iya toh? Sedangkan kita di dalam gereja, dikatakan dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3, dikatakan apa? Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau di gereja harusnya seperti ini ya. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Rukun. Rukun ini maksudnya komunikasi baik ya. Terus ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun. Dan ke leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Alangkah indahnya, baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan, kita diam bersama dengan rukun itu
Kalau rukun dikatakan pasti komunikasi baik. Betul enggak? Itu pasti. Kalau komunikasi kita baik satu dengan yang lain, yang kok akan hidup rukun. Rumah tangga suami istri komunikasi baik, yang kok hidup rukun. Betul enggak? Semua ini karena komunikasi. Nah, di sini seringkali kita berkata begini Bapak Ibu. Kita maunya komunikasi sama orang yang ramah sama kita. Betul enggak? Kita maunya komunikasi kalau orang itu ramah sama kita, kita mau baruan. Orang itu baik ya, orang itu ramah sama kita. Nek gak ya gak gelem. Kalau dikatakan kok bisa komunikasi dengan orang yang ramah sama kita toh, orang yang nyambung katanya dengan kita, baru kita mau komunikasi, orangnya asik katanya, betul enggak? Dan orangnya lucu pisan. Enak bergaul dengan orang itu, yang itu gak guyonan, gak lucu, aku gak mau. Gak bisa. Malah sing gak lucu, sing gak iso itu bisa-bisa dia stres loh. Betul enggak? Dia diem mungkin punya masalah. Itu yang perlu dideketi malahan harusnya. Bapak Ibu, kadangkala kita ini merasa bahwa aku cocok dengan orang itu bergaul. Nah di sini jangan sampai ya. Aku maunya melu FA, nek gembalane FA cocok mbak aku. Di sini nggak ada ya. Kamu cocok nggak cocok itu tergantung komunikasimu lagi balik. Walaupun modelnya nggak nyeneng no, tapi nek kita tahu orang ini kasihan mungkin ya. Karena banyak kepahitan dengan suami mungkin, banyak kepahitan dengan istri mungkin, banyak masalah dengan dikecewakan teman-teman mungkin sepelayanan. Lah kita malah deketi dong. Tujuannya untuk menolong mereka. Dengan jalan apa? Komunikasi. Kalau kita tidak ada komunikasi dengan orang-orang yang perlu ditolong ini, ya hilang orang ini. Orang ini akan lepas. Di tempat kami ada Bapak Ibu, satu jemaat. Dia orangnya sekolah di SLB. Ya, SLB ya. Sekolah luar biasa. Mungkin dia memang enggak sama dengan orang yang dikatakan normal 100% gitu ya. Tapi saya ini terbeban sama dia, Pak. Waktu itu saya kepingin membangun supaya dia punya gambar diri yang baik, punya kepercayaan diri dengan baik. Saya ini sampai ambil resiko. Tak jadi no singer, bayangkan. Mungkin orang-orang berpikir, waduh, nek suaranya gak apik aja jadi singer ya. Tapi dia tak jadi no singer, tapi sisanya suaranya bagus. Tapi itu suaranya tak kecil no dikecil, maksudnya enggak terlalu anu ya. Tapi dia mulai mau jadi singer. Setelah itu Bapak Ibu, berubah dia. Yang dulu diem minder dia, jadi berani. Di FA, yang dulunya tidak mau bahas ya tentang firman, jadi berani. Dia mau, walaupun baca, gratul tapi baca. Dia berani sudah. Sampai sekarang. Dia sekarang jadi asyar. Terima tamu. Mungkin singer wis beda, lah ini wis pede, lah sekarang jadi asyar dia terima tamu. Rajin dia. Tiap pagi paling datang paling duluan pasti dia. Jadi kita bergaul dengan orang yang seperti ini. Bagaimana caranya supaya dia ini percaya dirinya tumbuh, betul enggak? Jadi bukan seperti ini disingkirkan, tahu ya? Bukan. Tapi dibuat supaya dia ini percaya dirinya tumbuh di situ. Sehingga dia menjadi dirinya sendiri. Walaupun memang tetap tidak sama. Cara berpikirnya memang mungkin agak lemah dikit. Tapi tetap kita dorong terus dia. Itu contoh. Bapak Ibu, janganlah sampai kita cari orang yang ramah sama kita baru kita mau komunikasi.
Jangan sampai orang yang, oh ini nyambung be aku, sing enggak nyambung enggak mau. Jangan. Ya. Kalau saya berpikir seperti itu, ini jemaat saya ini enggak mungkin bisa percaya diri. Dia akan minder terus, betul enggak? Tapi karena ada komunikasi, saya terus mendekati dia, saya percayai dia, ayo kamu mau tak jadi singer. Sekarang jadi asyir. Tambah lebih rajin daripada sing normal. Kalah, sok mlebu surga ya dia mlebu surga di CBS. Betul enggak? Gampangannya kan gitu toh. Dia lebih rajin, enggak pernah telat ya. Enggak pernah terlambat orang. Hebat toh. Di situ. Bapak Ibu, ada beberapa poin yang kita ingin saya bagikan. Bagaimana meningkatkan komunikasi dalam hidup kita. Yang pertama kita akan belajar. Jangan cuma karena nyambung, ramah, asik, lucu. Tapi belajarlah kita mulai ada yang namanya trust, percaya. Bukan percaya yang dikatakan belief ya. Belief itu ya aku percaya ya wis lah gitu toh. Trust ini dikatakan dia betul-betul dengan hati yang tulus, dia percaya sepenuhnya sama orang ini, model kayak apapun orang ini, tapi dia tetap percaya. Tahu ya? Orang komunikasi itu perlu yang namanya kepercayaan. Buat orang ini percaya sama kita. Tapi kita dulu yang percaya sama dia dulu. Bagaimana supaya kita ini percaya sama seseorang? Tidak ada pikiran negatif, betul enggak? Tidak ada pikiran yang lain, tapi trust betul sama orang ini. Dan kita betul-betul mendekati. Ingat ya, bukan gini, jangan sampai berpikir begini, komunikasi ini seringkali orang yang berkata, ya orang ini suruh nyopo aku sih, ya, betul enggak? Ya, orang ini biar deketi saya dulu, ngapain aku manggil orang dulu ataupun deketi dia dulu buat apa? Enggak. Kalau engkau anak Tuhan betul Bapak Ibu, engkau akan datang dulu sama orang ini. Engkau akan sapa orang ini lah, walaupun modelnya seperti apapun, tahu ya. Engkau bisa ada empati di dalamnya, engkau ada kasih di dalamnya. Itu orang yang trust, percaya betul. Kalau engkau percaya sama seseorang, pasti dikatakan engkau punya integritas. Kita ini harus punya integritas yang kita dulu ya. Engkau pengen dipercayai orang. Kita pengen percaya sama orang, tapi yang penting kita dulu. Seringkali kita ngomong, ayo kamu percaya mbak aku, kita tidak punya integritas. Kita orangnya sering bohong, ya atau nggak jujur, nggak bisa dipercaya omongannya. Bagaimana cara orang bisa percaya sama kita? Tapi kalau kita ini orangnya jujur, kita dapat dipercaya, kita memiliki komitmen, tahu ya di situ, kita bertanggung jawab apa yang kita omongkan ataupun apa yang kita lakukan, menepati ucapan kita, dan kita tetap setia melayani Tuhan betul-betul. Saya percaya, orang lihat kita loh kita percaya. Mereka ini langsung percaya sama kita. Kita mau ngajak dia komunikasi itu gampang. Kalau kita punya integritas, tahu ya? Kalau kita punya integritas, orang itu gampang sekali percaya sama kita masalahnya. Orang itu lihat kita ini seperti apa dulu, betul enggak? Kalau kita sudah punya integritas, Bapak Ibu, kita datang kepada orang lain, kita ngajak ngomong ke orang lain sudah lihat orang ini luar biasa. Aku percaya mbak orang ini, apa yang diomongkan. Kalau orang ini sudah percaya sama kita, apa yang kita omong, dia pasti nurut sama kita, betul enggak? Karena komunikasi pasti bisa jalan. Apa yang kita nasihati dia, kita komunikasi, kita mengayomi dia, kita melindungi dia, kita bawa dia untuk bertumbuh, itu dahsyat. Di situ yang namanya trust lagi, percaya.
ada satu, setelah dia percaya sama kita percaya sama dia, wah sudah, orang ini gampang kita muridkan. Amin. Orang ini gampang kita didik dia. Orang ini akan kita arahkan kepada Tuhan, gampang saya katakan. Bukan gereja zaman sekarang ini rebutan jemaat di kota itu, di Surabaya. Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan di sana. Betul-betul mengerikan. Dan saya lihat di mana bahwa apakah itu yang Tuhan inginkan gitu loh. Ngeri. Jadi bukan komunikasi dengan jemaat lagi, tapi mereka menyodorkan yaitu yang namanya, apa ya, pertunjukan. Mereka menyodorkan yang namanya entertain di sana. Memang menarik. Memang menarik Bapak Ibu. Tapi apakah mereka bisa dipulihkan atau tidak? Itu tanda tanya besar. Bukan itu aja ya, saya dulu di FA ya, saya di Manyar maupun Nginden. Kita pernah pegang FA itu 700 FA. 700 FA di bawahnya kantor kita. Nah, jemaatnya Nginden itu ratusan ribu. Betul enggak? Waktu itu. Manyar aja kebagian 6 kali, belum Nginden ya toh. Banyak jemaatnya. Tapi ingat, dengan 700 FA, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, apakah sudah bisa mengembalakan itu? 700 kali 10 berapa jemaat? Hitung. Berapa? Cuma 7.000. Bayangkan. Cuma yang digembalakan 7.000. Ingat ini. Terus, seumpamanya jemaatnya 200.000. Yang 193.000. Ya opo. Tahu ya? Ini kalau ini hitung-hitungan ngeri loh Bapak. Orang yang masuk di FA ini baru bisa ada komunikasi satu dengan yang lain. Mereka yang di luar, bayangkan. Bagaimana cara kita bisa komunikasi? Wih, dari situ. Saya pernah berpikir di sana, ngeri ya, itu 700 bisa kayak loh. 700. Betul enggak? Itu sebuahnya itu. Tapi nek dihitung cuma 7.000, gampangnya kan gitu aja. Sedangkan jemaatnya ratusan ribu, gampangnya kan gitu. Yang belum tergembala begitu banyak. Bapak Ibu, komunikasi yang baik, yang ditingkatkan. Kalau engkau ada mulai yang namanya penginjilan. Kita harus mulai yang namanya pendekatan satu dengan yang lain. Di sini kan mungkin lebih gampang, betul enggak? Pendekatan satu dengan yang lain. Yang belum ikut FA, ikut OFA percaya saya. Saya bisa khotbah di sini karena saya ikut FA dulunya. Saya pernah jadi gembala FA, saya pernah jadi gembala sektor, saya pernah jadi gembala wilayah yang bawa 70 FA, saya pernah. Jadi semua, saya ngajar di SOM, saya pun ngajar di KLAT, yaitu yang calon gembala FA. Saya juga ngajar di sana. Tapi yang terpenting, ada satu komunikasi. Gembala FA harus ada komunikasi dengan jemaat dombanya yang digembalakan. Pelayan Tuhan harus ada komunikasi dengan gembala setempat, dengan teman-teman sepelayanan. Kalau enggak, ya enggak ada kerukunan, tahu ya? Tadi. Kalau engkau ada komunikasi yang baik, engkau pasti ada yang namanya kerukunan. Dan memang tidak mudah. Mesti ono sing provokator. Tahu ya? Roh pemecah belah mesti ono. Ya atau di gereja. Pasti ada. Nah itu bagaimana cara kita komunikasi dengan
model roh pemecah belah ini. Nah, kayak gitu caranya kadang. Ya. Ada, mamanya ada semuanya begini contoh nih. Wih, orang ini sebetulnya bagus. Dia punya talentanya bagus. Gitu loh. Dia punya talenta. Waduh, tapi nek ngomong, wis, karena dia tidak diberi kesempatan Mas Yan gitu loh. Saya mulai komunikasi dengan dia, contoh aja ini ya, contoh ya. Mulai kita komunikasi sama dia. Loh, dia khotbah bisa. Akhirnya satu kali saya ngomong sama dia, kamu satu kali khotbah ya, langsung tak kasih. Tak kumpulkan yang khotbah-khotbah, tapi khotbah enggak boleh nyindir ya. Nah gitu, jadi yang khotbah-khotbah tempat kita ini, kamu khotbah gak itu nyindir ya. Kamu nek khotbah nyindir itu salah sudah, saya katakan. Jadi yang khotbah-khotbah saya kumpulkan, saya omongin semua tuh. Enggak boleh, karena ada yang khotbah A, B ini sempat gesekan. Repot, nek gesekan ini nek khotbah, saling nyindir Bapak Ibu. Repot kadang pengkhotbah ini keluar jalur kadang. Iya, nyindir terang-terangan itu keluarga begini, disindir di depannya. Terakhir saya ngomong, ingat ya, kalau kalian saya jadwal khotbah tidak boleh nyindir, tapi nek nyindir awas ya, wis tak gitu norok sama saya. Tidak boleh, sudah. Tak awasi sama saya. Dan dari situ akhirnya mereka ini berubah. Yang dulunya pertama gak gelem, terima tamu gak gelem, muokong pokoknya. Tapi setelah saya komunikasi dengan mereka, setelah komunikasi dengan orang ini, sekarang nurut Bapak Ibu dia. Tapi tak suruh khotbah, tak ajari khotbah dia. Mulai tak suruh khotbah, enggak apa-apa. Dia orang teologi ya memang. Tak kasih kesempatan malah sama saya. Mokong-mokong ini harus kasih kesempatan, tapi kasih warning. Kasih kesempatan, malahan. Tak kasih kesempatan dia. Khotbah. Sekarang nurut, tak omongnya apapun nurut malahan. Nah ini kadang-kala komunikasi seperti ini itu perlu. Di situ, ya. Saya harus percaya sama dia. Saya percaya sama dia, akhirnya dia mulai percaya sama saya. Yang dulu sempat jelek-jelek no saya, enggak apa-apa jelek no. Mari tak percaya, mari ngono wis ndak bisa. Nah, gampangnya gitu loh. Jadi kita buat deketi mereka, kita kasih kepercayaan sama dia malahan berubah jadi baik. Kadang komunikasi. Kadang kita harus tahu orang ini seperti apa. Selain dipercaya, orang ini merasa rasa aman itu ada mulai. Yang dulu kan mereka ini berpikir bahwa aku ki Pak Budi ki mulai disingkirno, tahu ya? Iya toh, kadang-kala kan berpikir seperti itu. Ada orang yang mikirno iki aku mulai disingkirno, rasa aman itu udah ada dia pisan. Mbek saya. Tapi pada waktu saya deketi dia, saya kasih kepercayaan mulai, saya tunjukkan diri saya percaya sama dia betul. Mulai dia rasa aman ada. Sekarang kalau pagi, kalau sore ada kebaktian dan sebagainya, dia mesti hadir di depan. Dia terima tamu dan sebagainya, dia mulai dulunya ngilang, enggak mau muncul. Terakhir baru muncul, bayangkan. Tapi setelah saya mulai kasih kepercayaan, dia mulai berubah. Puji Tuhan, di situ. Wah ini kita ngadepi model kayak gini-gini di gereja ini pasti. Pasti, enggak mungkin enggak. Gitu loh. Ya. Nah, rasa aman itu mulai timbul di situ. Kadang mungkin rasa tertolak ya. Waktu itu dia merasa Pak Budi ki nolak saya. Di situ. Dia ada yang ngerasa ketakutan ada di situ. Takut yang berlebihan. Takut kalau dituduh dan sebagainya di situ. Rasa tidak aman ini memang ada banyak orang yang terjadi. Mau melangkah, diterima apa ya? Kadang gitu ya. Sedangkan keinginan diri ini aku kepengen gitu loh. Gak usah begitu Bapak Ibu. Begitu banyak yang terjadi di dalam pelayanan. Banyak orang kepengen punya rasa aman. Satu dengan yang lain, betul enggak? Kita punya pengen rasa aman itu terjadi. Anak aja pengen rasa aman, betul enggak?
pengen punya rasa aman. Anak yang dikatakan kamu ini selalu diolok-olok dan sebagainya, dia tertolak, sudah. Kalau anak ini tertolak, dia tidak punya rasa aman di situ, sudah. Dibeda-bedakan, gampangnya gitu juga, tahu ya. Karena tidak ada komunikasi orang tua dengan anak, makanya anak ini merasa tertolak di sana akhirnya. Nah ini hati-hati orang tua. Ya. Sekali kita mengatakan sesuatu yang menyakiti anak, atau kata-kata kita ini membedakan anak satu dengan anak yang lain, tertolak dia. Dia tidak punya rasa aman lagi. Satu kali makanya banyak anak-anak dia bertumbuh dewasa, muda, jadi anak muda, rusak dia. Dia cari rasa aman di luar, betul enggak? Karena di rumah dia merasa enggak aman. Selalu disalahkan, selalu dituduh. Ya, biasanya anak yang gede sama yang kecil, wah disalahno sing gede terus adik nangis langsung sing gede sing diseneni gitu terus, tahu ya? Itu membuat rasa aman itu hilang. Makanya perlu ada komunikasi dalam orang tua dengan anak. Pelayan Tuhan juga hati-hati ya. Suami istri juga hati-hati. Ini hati-hati juga ya. Yang ketiga, Roma pasal 12 ayat 10. Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai apa? Saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita yang ketiga, yang kedua tadi kan secure ya, rasa aman. Yang ketiga adalah respect. Kita harus saling menghormati. Satu dengan yang lain. Komunikasi tujuannya adalah untuk saling menghormati. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyakiti, tahu ya? Tapi saling menghormati. Ini penting ya. Di sini ada banyak orang dihormati karena status. Ingat ya, karena status. Saya ini orang yang mungkin orang berkata, watos Pak Budi, mungkin gitu Pak ya. Saya khotbah di luar segala, saya dicap keras khotbah itu. Tapi di sini enggak ya. Ya. Saya di luar, saya diundang di luar itu, katanya Pak Budi itu khotbahnya ketoknya enggak bengak-bengok tapi nyelekit. Saya ketawa Bapak Ibu. Ya. Nah, respect, saling hormat di situ. Ada banyak dihormati karena kita hormat malah orang yang punya status di sana. Namun ada orang yang dihormati bukan karena kaya atau pangkatnya, tapi nilainya. Kita tergantung pada orang lain, makanya tadi kalau orang itu punya integritas, pasti dihormati orang. Amin. Ya, di dalam kerjaan pun orang yang punya integritas, itu bosnya pasti percaya sama dia, betul. Gampangnya gitu loh. Integritas ini sangat penting. Orangnya jujur, orangnya baik, ya, pasti bisa dipercaya nih. Mungkin orang ini berkata, iya ini sekolahnya cuma lulus SMA, so mamanya enggak sampai sarjana. Tapi karena dia orangnya jujur, dia orangnya setia, bisa dia jadi diangkat, bisa jadi manajer, supervisor atau apapun. Bisa orang seperti ini. Karena orang ini punya integritas, betul enggak? Karena dia punya komunikasi yang luar biasa di situ. Bapak Ibu, saya katakan bahwa saling hormat ini penting. Mendahului memberi hormat itu penting. Orang yang dahulu memberi hormat biasanya dia tidak ada nyimpen macam-macam lah dalam hati dan pikirannya. Ya. Saya pernah khotbah di satu tempat, Bapak Ibu. Waduh, pelayan Tuhan ini luar biasa saya katakan. Saya datang disambut Bapak Ibu. Disambut, ayo Pak, mari Pak. Waduh, saya lihat terlalu dihormati, tapi rasanya saya, disambut. Di kamar mandi loh, diterno Bapak Ibu, saya sampai sungkan dewek, diterno, ditutno. Waduh, dinteni pisan. Saya sampai, waduh, nek iki sampai sungkan dewek saya akhirnya di situ. Tapi bukan masalah itu, tapi saling memberi hormat ini yang sangat penting.
dia ketemu satu dengan yang lain, luar biasa. Kita pun sama, ketemu satu dengan yang lain, pelayan Tuhan. Saling menghormati betul di situ. Saya percaya kalau saling menghormati, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang laki-laki, shalom mungkin dipeluk ya, mungkin ya. Lah itu yang luar biasa. Laki-laki ojo milih perempuan. Oh, jangan. Yang laki-laki shalom, pelukan ya apa kabare, gitu loh ya. Itu saling memberi hormat. Ya. Yang perempuan sama perempuan, shalom, pelukan. Wah, itu dahsyat. Kalau itu betul-betul kita tulus ya, kita punya integritas ya. Kasih itu jujur ya, satu dengan yang lain. Banyak orang dipulihkan melalui kita. Amin. Selain saling menghormati, ada rasa nyaman. Nyaman enggak orang bicara sama kita? Kalau dia rasa nyaman ada, saya percaya kita komunikasi dengan dia ini masuk. Karena orang ini merasa ngomong sama kita ini nyaman. Seneng orang ini. Waktu ngomong pun dia berkata begini, aku kok seneng ya, tahu ya. Aku kok ngomong sama, ini kok seneng ya. Aku kok nyaman ya. Dia pun nasihati aku pun bisa terima, tahu ya. Nyaman soalnya. Komunikasi sudah nyambung di situ. Dia seneng kalau bicara sama kita. Oh, ini yang harus terjadi. Kalau orang itu senang, kita ketemu sama kita, rasa nyaman itu ada. Itu puji Tuhan. Itu kesempatan untuk membawa dia kepada Tuhan lebih dekat lagi. Bawa dia ini kepada Tuhan. Dekatkan sama Tuhan. Kalau ketemu sama kita, bukan rasa nyaman, tapi penghakiman, sebentar hilang. Percaya saya. Makanya di FA, gembala-gembala FA harus punya jemaat, harus punya rasa nyaman pada kita. Tahu ya, ini penting ini. Ya, gembala FA harus, gembala wakil maupun sekretaris ya, itu kita harus menjadi orang yang mempunyai rasa nyaman kalau orang bicara sama kita. Ini penting. Ya. Jangan sampai kita jadi gembala FA, tapi orang itu ngomong sama kita enggak suka pisan. Yang repot ngingeti wajahnya wis gak seneng pisan. Wah, ya repot itu tambahan. Iku ngingeti wajahnya tok lho wis gak seneng. Lah ya repot toh. Saya dulu punya temen. Saya punya temen tuh. Orang itu mau ngomong sama dia, ngingeti wajahnya Bapak Ibu. Itu wis gak seneng loh. Aneh toh. Orang itu kok bencekno ya loh. Belum ngomong wis ngomong bencekno loh, bayangkan ini. Soalnya wongnya mah cucu gak tahu ya. Nah, itu repot ya di situ. Nah, kalau ada orang yang datang kepada kita rasa nyaman, seneng, gembala FA, jemaat yang digembalakan rasa nyaman sama gembala, ya mesti kerasan. Orang baru dibawa masuk ke FA-nya, betul enggak? Gembala FA wakil sekretaris, dia ngomong sama mereka ini rasa nyaman kok enak, ya di sinilah, ya itu sudah. Pasti kena. Gampangnya kan gitu. Ya itu tergantung daripada komunikasi kita kepada jemaat kita. Kepada domba yang di FA ini. Di sini namanya FA juga. Ya. Kita harus mulai, tahu ya, di situ. Rasa nyaman bisa harus terjadi di situ. Rasa nyaman, ya. Yang terakhir Bapak Ibu, kok cepet ya Pak Budi mungkin ya. Iki wis 5 ini bisa ini. Ya. Ini yang keempat tadi, rasa nyaman tadi ya. Yang kelima, yaitu rasa rentan. Rasa rentan itu begini, kenapa banyak orang yang kepahitan kepada seseorang karena banyak orang yang tidak memiliki kepekaan bahwa orang lain itu rentan. Usahakan dalam komunikasi selalu memiliki hal yang paling baik, yang baiklah, dan tingkatkan nilai diri kita lebih lagi. Apalagi sekarang ini, saya selalu kadang guyonan sama teman-teman ya, pelayan Tuhan saya ngomong gini, gereja itu kayak rumah sakit, saya bilang gitu. Lah FA itu kayak puskesmas, saya katakan gitu. Mungkin banyak orang yang rentan juga di FA,
Ya, kayak puskesmas, banyak yang sebagian sakit gitu loh. Mungkin datang, mungkin rentan dia keadaannya. Tapi bagaimana kita bisa ngomong sama mereka yang rentan ini? Ya. Ada FA yang kumpul itu, wah yang punya duit dewe, ngobrol dewe. Sing nggak punya duit dijarno dewe. Jadi kelompok-kelompok. Ini wis komunikasi ancur di sini sudahan. Wis ancur sudahan ini. Tinggal tunggu tanggal main Bapak Ibu. Ya, alias buyar. Karena apa? Sudah ada kelompok-kelompok dewek. Sedangkan kita anak Tuhan, sebagai gembala FA khususnya, dia harus bisa yang dikatakan ayat tadi. Bisa masuk ke orang yang lemah. Dia harus menjadi seperti orang lemah. Betul enggak? Itu kita bisa masuk ke orang yang rentan keadaan apapun. Sedangkan yang datang di FA kadang-kala mereka kepahitan. Mereka punya rasa kecewa kepada siapapun, mungkin kepada orang tuanya. Bagaimana caranya untuk membantu mereka? Mungkin mereka bertengkar dengan suami atau istri. Waktu dia datang tahu ya, lah bagaimana gembala FA bisa masuk dalam komunikasi. Ini penting. Karena orang rentan begitu banyak di gereja sebetulnya. Dia cari sebetulnya supaya dia ini sembuh. Supaya dia ini dipulihkan hidupnya. Bukan disingkirkan. Ingat ya. Ada beberapa FA yang mereka datang punya masalah. Enggak dianggap Bapak Ibu. Dia datang enggak dianggap, kumpul ngomong dewek, pengurus ngomong dewe. Sing ini yang baru itu diem membawa Alkitab, tok-tok maca Alkitab karo atine mewangkel. Aku iki nyapo teko iki Dek. Mungkin gitu Bapak Ibu ya. Lapo aku datang di FA iki. Mereka lo ndak nganggep aku lah ini loh. Komunikasi sudah hancur di sana. Orang ini cuma sekali tok muncul percaya saya. Harusnya kalau ada orang baru datang, digeruduk malah. Dan cepet deketi, kamu ya apa Shalom, ya apa, tinggal di mana. Lah itu mulai dideketi, jai ngobrol. Ya yang baru ini, yang lama tinggalan sik lah, wis kenal suwe kok. Ojo kumpul mbek sing lama, mulek mbek sing lama terus. Bagaimana cara memenangkan jiwa? Komunikasi harus berjalan di FA. Orang rentan begitu banyak di FA. Di gereja. Banyak yang rentan. Dipikir pelayan Tuhan tidak ada yang rentan. Ada cuma tidak ngaku. Aha, percaya saya. Dipikir pelayan Tuhan tidak ada yang rentan. Mereka ini ada cuma tidak mau ngaku. Mereka kalau di gereja kayak kuat-kuat toh sebetulnya. Tapi sebetulnya rentan. Ya, semoga di sini tidak rentan ya. Pelayan Tuhannya harus kuat ya. Ya, kalau rentan cepat konseling loh. Kalau ada masalah rumah tangga, cepat konseling sama gembala setempat ya. Harus cepat ini. Kita harus tahu bahwa kita pun bisa rentan. Ingat ya. Gua pikir gembala gak bisa rentan juga, bisa rentan. Saya sebagai hamba Tuhan pun bisa suatu kali bisa rentan loh, kena masalah. Makanya cepat kita harus balik. Jangan sampai dikuasai rentan terus. Bapak Ibu, ayo mulai komunikasi dijalankan. Khususnya suami istri. Engkau harus ada komunikasi yang benar. Sedangkan pertengkaran suami istri ini sebetulnya cuma karena komunikasi. Betul enggak? Itu sebetulnya cuma. Jangan sampai suami istri berkata, nek kamu ramah ya aku ramah. Nek kamu enggak ramah ya aku ya gak ramah. Ya gak tak anggap. Nah, konyol Bapak Ibu ya. Suami istri seperti ini. Ya. Nek jak omong gak nyambung mungkin ngono isan. Nek nyambung seneng, ya toh. Nek nyambung pas makan toh, ya bisa nyambung. Tapi suami istri pas nyambung bisa cuma makan aja, bisa nyambung. Tapi selanjutnya enggak nyambung lagi. Bahaya komunikasi seperti itu. Nek asik baru bisa, nek lucu baru bisa.
Semua orang sewaktu-waktu bisa stres Bapak Ibu. Semua orang sewaktu-waktu bisa stres. Masalah kerjaan, rumah tangga, mungkin pelayanan. Betul enggak? Sewaktu-waktu bisa. Kita kadang-kala gembala. Gembala ini kadang-kala kita mau ngomong sama siapa nggak bisa. Kita pernah ngomong sama seseorang malah dihundar-hundar tau ya. Malah diceritakan begitu banyak orang. Hancur malah nanti. Ya kita cuma mbak Tuhan. Tapi saya ada mentor juga sih. Saya punya mentor yang sewaktu-waktu saya cerita sama dia. Dia seorang hamba Tuhan juga. Dan saya ada mentor yang sewaktu-waktu saya cerita. Kalau saya stres, saya punya masalah, saya cerita juga. Sehingga lumayan. Dan dia ini orang yang dapat dipercaya, mentor saya. Dia bukan orang yang ngumbar-ngumbar, enggak. Dewasa sekali. Bapak Ibu, mulai sekarang komunikasi mulai dijalin ya. Mulai dijalin. Mulai belajar engkau bisa dipercaya. Kalau engkau ingin dipercaya, komunikasi ini, engkau harus punya integritas diri. Engkau harus punya integritas. Engkau harus jujur dan dapat dipercaya. Di situ. Engkau memiliki komitmen yang ada. Mungkin di gereja, bertanggung jawab betul apa yang diserahkan kepadamu. Bertanggung jawab untuk rumah tanggamu di situ. Engkau menepati ucapan apa yang kau janjikan, apapun yang kau ucapkan, kau tepati. Bukan bleset, bukan bujuk ya. Ya, harus setia, menghargai waktu di situ, memiliki prinsip nilai-nilai hidup. Itu harus kita punya dulu. Kalau engkau ingin terjalin komunikasi dengan baik satu dengan yang lain, harus punya integritas. Kalau tidak, mau kapanpun kau tidak akan pernah bisa komunikasi dengan orang lain. Percaya saya. Orang bisa komunikasi dengan baik kalau engkau dapat dipercaya orang lain. Kita dapat dipercaya orang lain. Orang tuh lihat kita. Jangan minta orang lain adaptasi sama kita. Kita yang adaptasi sama orang lain. Amin. Kita yang harus adaptasi sama orang lain. Bukan orang lain suruh adaptasi sama kita. Apapun ya, saya nurut aku. Nah, enggak mau ya wis. Nah, itu namanya ego, tahu ya? Itu namanya orang yang enggak mau merendahkan hati di situ. Sombong. Nah, itu loh. Mulai sekarang belajarlah engkau kalau punya integritas sudah engkau adaptasi sama orang lain. Lemah jadi lemah. Seperti orang yang lemah. Bukan menjadi lemah pisan. Ya buyar ya. Nulungi orang berdosa, kayak saya nginjili itu, kalau saya datang ke orang-orang yang nakal itu, terus dia ngerokok minum, saya melu-melu, oh ya kan harus menjadi seperti mereka. Ya buyar meneh saya Isan. Saya enggak ngerokok, saya enggak minum, saya masuk tuh, tapi saya merubah mereka. Dan luar biasa waktu itu juga, waktu saya datang, Bapak Ibu. Mereka yang ngerokok, nek saya datang tak suruh mandek ngerokok, mereka dicopot. Bayangkan loh, sampai seperti itu kalau saya ada tidak berani ngerokok mereka. Dan pelan-pelan mereka ini diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak perpanjang firman ini, tapi melalui firman ini biarlah kita semakin lama, semakin belajar untuk mendidik diri kita, mengubah diri kita menjadi orang yang berintegritas. Sehingga mempunyai komunikasi satu dengan yang lain yang baik. Banyak memenangkan jiwa. Khususnya di FA. Ini ikut FA semua apa? Ikut semua? Yang enggak ikut siapa? Jujur. Yang bohong dosa. Yang ikut FA siapa? Angkat tangan. Oh, haleluya. Yang enggak ikut, angkat tangan ke bawah, naik malu. Kalau bisa ikut toh. Ya. FA sangatlah penting percaya saya. Engkau di FA engkau pasti bertumbuh. Enggak mungkin tidak. Yang enggak bisa khotbah, iso khotbah nanti. Ya. Mari kita berdoa bersama. Saya minta yang pemain musik WL sing